Kembali lagi semuanya yang sangat berbahagia karena hari libur telah tiba. Pada saat ini kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan Babang Tamfan Xiaoyan yang sedang mempersiapkan diri akan sesuatu yang membuatnya merasakan krisis yang begitu kuat. Di dalam ruangan yang penuh bahaya, klon dewa asli dan klon jangkrik emas masih terus melakukan pencarian ke segala penjuru. Makhluk-makhluk luar angkasa yang mereka temui jauh lebih kuat daripada biasanya, namun semua akhirnya berhasil dikalahkan oleh kekuatan luar biasa dari klon dewa asli. Lalu sementara itu Xiaoyan telah memasuki menara pemurnian dan tiba di lantai keempat. Di tempat ini Xiaoyan memiliki kesempatan untuk mengembangkan keterampilan bertarungnya. Namun mengembangkan kemampuan yang sudah Xiaoyan miliki ternyata bukanlah hal yang mudah. Xiaoyan menyadari bahwa waktu yang dimiliki Xiaoyan tidak banyak. Dirinya harus memilih satu jurus mematikan untuk diperdalam. Meskipun telah menguasai berbagai kemampuan bertarung dari klan dewa asli maupun dari sumber lain, jurus-jurus tersebut masih belum mampu menandingi warisan yang ditinggalkan oleh Yang Mulia. Xiaoyan juga kembali menelaah kemampuan-kemampuan yang diwariskan dari Yang Mulia. Di antaranya ada jari pemakan kehidupan, jari gunung dan laut, lengan peledak dewa dan 7 langkah mengejutkan para dewa. Namun semuanya masih dirasakan oleh Xiaoyan belum cukup untuk menghadapi musuh yang akan segera datang. Xiaoyan merenung mencoba membayangkan jenis lawan seperti apa yang bisa menimbulkan rasa ancaman yang begitu kuat. Di tingkat ketiga kekuatan Xiaoyan saat ini bahkan Xiaoyan sendiri tidak benar-benar yakin dengan batas kemampuannya. Klon dewa asli Xiaoyan berada di tingkat leluhur dan kekuatannya setara dengan langkah ketiga keabadian para dewa. Tubuh asli dan 2 klon ini telah mencapai kekuatan luar biasa, terlebih dengan kehadiran klon jangkrik emas yang meningkatkan batas atas kemampuan mereka. Walaupun ranah kekuatan klon jangkrik emas bersifat ilusi dan belum mencapai ranah sejati, dirinya tetap dapat menampilkan kekuatan bertarung yang jauh lebih kuat. Selama kekuatan tekniknya cukup tinggi, masih ada kemungkinan untuk mengalahkan musuh yang berada di atas level mereka. Xiaoyan terus bertanya-tanya jenis musuh seperti apa yang bisa menimbulkan rasa krisis yang begitu mendalam. Kemungkinan besar ancaman ini berasal dari mansion surgawi karena hanya seorang keabadian yang kuat yang berada di langkah kelima seperti Suqian Taiyi yang dapat menimbulkan rasa gentar seperti ini. Dengan waktu yang semakin menipis, Xiaoyan harus segera mengumpulkan seluruh kekuatannya. Selain dari 2 klon yang bersamanya, masih ada klon Zuchi yang saat ini tengah berlatih bersama dengan Ye Tian. Mengingat situasi yang genting, klon Zuchi pun pada saat ini perlu kembali. Tidak ada kepastian berapa banyak boneka yang dapat disempurnakan oleh Ye Tian ataupun seberapa besar peran mereka dalam membantu Xiaoyan menghadapi bencana ini. Xiaoyan juga pernah memperoleh tubuh yang mulia dari Luo Tian, tetapi tubuh tersebut tidak membawa serta warisan apapun. Meskipun kemampuannya saat ini masih bisa ditingkatkan, peningkatan itu masih belum cukup signifikan untuk mengubah situasi. Satu-satunya harapan terletak pada kemungkinan memperoleh keterampilan bertarung yang lebih kuat. Mungkin keterampilan bertarung yang kuat ini seperti keterampilan bertarung tingkat tinggi yang pernah diberikan oleh Dewa Abadi Nirwana yang kekuatannya bahkan melampaui kelasnya sendiri. Keterampilan itu bernama The Wrath of the End atau murka terakhir. Meskipun kuat dan menjadi kartu truf Xiaoyan, namun keterampilan ini hanya memberikan manfaat ketika Xiaoyan sudah mencapai batas kekuatannya. Di tangannya keterampilan bertarung lainnya juga merupakan keterampilan bertarung tingkat kuno. Untuk memperoleh keterampilan bertarung tingkat transcendence dibutuhkan usaha yang lebih daripada sekedar warisan. Keterampilan bertarung tingkat kuno umumnya diperoleh melalui warisan, sedangkan keterampilan tingkat transcendent yang merupakan tingkat yang lebih tinggi tidak lagi tersedia di tempat seperti menara pemurnian. Xiaoyan menyadari bahwa warisan dari Yang Mulia tidak cukup lagi bagi Xiaoyan untuk menembus batas tersebut. Kini Xiaoyan harus benar-benar mengandalkan dirinya sendiri. Bersamaan dengan hal tersebut, Zhan Lao muncul dan memberi Xiaoyan petunjuk.
Zhan Lao pada saat ini sebisa mungkin menghindari interaksi yang tidak diperlukan dengan Xiao Yan. Dirinya menjelaskan bahwa banyak keterampilan tingkat kuno sejatinya berasal dari keterampilan tingkat transenden. Meskipun bisa diwariskan, keterampilan semacam itu bukanlah keterampilan sejati milik pribadi seorang pejuang. Xiao Yan pun memahami bahwa untuk mencapai tingkat tersebut Xiao Yan harus menciptakan keterampilan bertarungnya sendiri. Contoh konkret dari keterampilan pribadi Xiao Yan adalah Angry Buddha Lotus Flame. Keterampilan itu berkembang seiring kekuatannya dan tidak memiliki nilai tetap menjadikannya unik dan benar-benar milik Xiao Yan. Xiao Yan menyadari bahwa langkah selanjutnya adalah mengembangkan keterampilan ini ke tingkat yang lebih tinggi. Sebuah ilusi ketiadaan yang ada di sekeliling dapat membantu dalam proses ini. Tempat ini akan memberikan ruang bagi pencerahan Xiao Yan. Namun ketika Xiao Yan sedang berada di proses pemahaman keterampilan tingkat transcendence, batu giok khusus yang ada di cincinnya tiba-tiba bersinar memaksa Xiao Yan keluar dari menara pemurnian. Saat itu juga Xiao Yan menyadari bahwa waktu pelaksanaan pertemuan kekacauan telah tiba. Di alam dewa kekacauan, Xiao Yan pada saat ini memiliki dua identitas. Satu identitas sebagai nomor 9 di alam dewa kekacauan, sementara satu lagi merupakan nomor 9 di posisi pertemuan Zhang Misi. Keduanya memiliki status dan peran penting, namun berurusan dengan dua pertemuan ini benar-benar merepotkan Xiao Yan. Untungnya kedua pertemuan itu tidak terjadi secara bersamaan. Jika salah satunya dilewatkan, dampaknya pasti akan berbahaya bagi Xiao Yan. Terutama pertemuan di antara Zhang Misi. Ketidakhadiran Xiao Yan pasti akan bisa menimbulkan kecurigaan. Di pertemuan itu semua peserta berdiri di posisi yang setara disatukan oleh tujuan bersama. Begitu Xiao Yan menyadari ada pertemuan ini, Xiao Yan seketika menoleh menatap ke arah Ye Beijing yang juga menatap Xiao Yan kembali. Keduanya terlibat dalam dinamika dan saling memahami. Dengan bantuan Xiao Yueli mereka kemudian memasuki konferensi kekacauan, memejamkan mata dan menembus batas realitas. Di dalam ruang konferensi mereka tampil dalam wujud biru tua, masing-masing berdiri dalam part ke-9 dan ke-4. Xiao Yan menyadari bahwa meskipun Ye Beijing bisa membantu, bencana yang akan datang ini adalah ujian pribadi Xiao Yan. Jika orang lain terlibat akan timbul akibat yang lebih rumit lagi. Maka satu-satunya jalan bagi Xiao Yan adalah menghadapi semuanya dengan kekuatannya sendiri. Bahkan dalam situasi genting, nalurinya terhadap sebab dan akibat pada saat ini masih tetap tajam. Xiao Yan tahu jalannya menuju kekuatan sejati hanya dapat dilalui dengan keberanian pemahaman dan penciptaan kekuatan diri dalam dirinya sendiri. Selama berlangsungnya pertemuan kekacauan, sosok-sosok berjubah biru tua bermunculan satu demi satu di atas panggung batu. Setelah semua orang berkumpul, Xiao Yan memperhatikan platform nomor 6 yang pada saat ini kosong, yang harusnya milik Suqian Taiyi. Sesaat kemudian nomor 1 atau Yi segera memberikan pembukaan dan memberikan penjelasan singkat mengenai ketidakhadiran Suqian Taiyi. Dirinya menyebut bahwa telah terjadi beberapa kendala dan upaya menghubungi nomor 6 tidak berhasil, namun dapat dipastikan bahwa keadaan Suqian Taiyi masih aman. Xiao Yan merespon informasi tersebut dengan sedikit kerutan di dahinya. Hubungan Xiao Yan dengan Suqian Taiyi telah mengalami banyak perubahan. Awalnya mereka berhubungan menjadi musuh sebelum akhirnya mereka menjalin kerjasama. Suqian Taiyi merupakan kunci penting dalam upaya Xiao Yan menguasai dunia Taixu. Karena itu kabar tentang hilangnya sosok Suqian Taiyi menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi Xiao Yan. Xiao Yan lanjut mempertimbangkan kemungkinan bahwa Suqian Taiyi mengalami serangan dari pihak lain. Mungkin bahkan penyerangan tersebut dilakukan oleh Tuan Su sendiri. Namun meskipun begitu, ada juga kemungkinan lain bahwa Suqian Taiyi sedang mengalami kemunduran besar dalam kekuatannya dan kini memilih untuk mengasingkan diri demi berlatih.
Walaupun Xiao Yan mungkin mengetahui situasi sebenarnya, Xiao Yan memilih untuk tidak mengungkapkannya dalam forum tersebut. Identitas masing-masing peserta pertemuan kekacauan tetap menjadi rahasia, sekalipun beberapa dari mereka saling mengenal. Ada kesepahaman tidak tertulis untuk tidak mengungkapkan identitas asli siapapun di dalam pertemuan itu. Satu pengecualian tampaknya adalah sosok dari Hua Chan. Hampir semua peserta tampaknya mengetahui siapakah Hua Chan, terkecuali Xiao Yan yang baru bergabung belakangan. Tampaknya semua orang benar-benar mengetahuinya dengan mendalam. Setelah penjelasan dari nomor 1 selesai, suasana di sekitar menjadi sunyi. Tidak satupun peserta yang menunjukkan kepedulian mendalam terhadap kondisi Su Qiantai. Hal ini mengisyaratkan bahwa posisi Su Qiantai di antara mereka tidak terlalu baik. Di tengah keheningan itu, Ye Beijing yang duduk di panggung bernomor 4 membuat pernyataan mengejutkan yang memicu perhatian. Sosok ini dikenal dengan gaya bicara yang terus terang dan sikap yang tampak tidak gentar pada siapapun. Namun meskipun begitu, Xiao Yan tidak menilai Ye Beijing sebagai orang bodoh ataupun polos. Justru Xiao Yan merasa bahwa di balik sikapnya yang tampak sembrono tersembunyi kecerdasan yang dingin dan diperhitungkan. Xiao Yan memahami bahwa untuk bisa bertahan dan menjadi salah satu yang terkuat, seseorang tidak bisa hanya mengandalkan keberuntungan. Diperlukan rencana matang, strategi jangka panjang, dan kemampuan untuk menyembunyikan niat sesungguhnya. Di dalam dunia berbahaya seperti ini, bahkan berpura-pura bodoh bisa menjadi bentuk perlindungan diri. Melihat cara Ye Beijing bersikap, Xiao Yan merasa bahwa itu adalah bagian dari rencana. Xiao Yan menduga bahwa sosok tersebut sedang berusaha mengambil hatinya demi mencapai satu tujuan tertentu. Akhirnya nomor 1 sang pemimpin yang dipenuhi dengan misteri segera berbicara untuk memulai sesi giliran berbicara dalam diskusi bebas. Kehadirannya yang begitu dominan dan identitasnya yang belum terungkap menimbulkan rasa penasaran di antara para peserta. Bahkan Hua Chan yang begitu kuat dikenal sebagai nomor 2 masih berada di bawahnya. Semua orang pada saat ini bertanya-tanya siapakah sosok Ki atau nomor 1 ini di dunia nyata. Pertemuan kekacauan ini tampaknya bukan sekedar tempat untuk berbagi informasi antar dunia, melainkan juga menyimpan maksud dan agenda yang lebih dalam. Keikutsertaan Xiao Yan dalam pertemuan tersebut bukan juga suatu kebetulan. Di tengah pertemuan itu hadir seorang yang memiliki tujuan yang jelas, yang merupakan seorang pemain catur sejati. Namun keberadaan pemain ini tidak serta-merta menjadikan semua orang lain sebagai pion. Tidak satupun di antara mereka yang datang dengan niat menjadi bidak. Masing-masing individu membawa permainan caturnya sendiri-sendiri. Meski seseorang bisa menjadi bidak dalam permainan orang lain, hal sebaliknya pun berlaku di dalam hal ini. Orang lain juga bisa menjadi bidak dalam permainan seseorang. Di antara orang-orang kuat, permainan yang sesungguhnya adalah saling mengeksploitasi demi mencapai keberhasilan bersama. Tujuan utama dari pihak tertentu adalah mengumpulkan kekuatan besar dari berbagai dunia, menyatukan mereka dalam kesunyian untuk membentuk kekuatan yang luar biasa. Jika dugaan Xiao Yan benar, maka identitas seluruh peserta pertemuan lambat laun segera terungkap. Xiao Yan mulai memahami bahwa tujuan dari pertemuan kekacauan ini bukanlah untuk pertentangan, melainkan untuk menemukan titik temu di antara kekuatan-kekuatan besar. Bahkan kemungkinan permusuhan antara tokoh-tokoh seperti Su Qiantai tampak tidak mutlak. Tidak ada musuh sejati di dalam pertemuan ini, dan yang ada adalah kepentingan dan jalan yang bersilangan. Pertumbuhan Xiao Yan telah membawa Xiao Yan pada pemahaman yang lebih dalam tentang dunia dan relasi antar kekuatan. Xiao Yan tidak lagi melihat dunia dalam kerangka hitam putih, tetapi sebagai jaringan kompleks dari kepentingan dan sebuah tujuan. Xiao Yan mulai menafsirkan makna keberadaan dirinya sendiri seraya mengaitkannya dengan informasi dan interaksi yang dirinya peroleh dalam pertemuan tersebut. Xiao Yan telah mempelajari banyak hal mengenai keberadaan misterius yang dikenal sebagai Departemen Kehancuran atau Zhang Misi. Ini merupakan sebuah entitas yang tersembunyi yang sangat dalam.
tanpa bukti kuat mereka juga benar-benar sangat mustahil untuk dilacak. Bahkan setelah menjelajahi banyak dunia, jejak mereka hanya tampak samar-samar. Mereka adalah kelompok yang eksis tetapi sangat tidak stabil dan sulit dipahami. Di antara peserta pertemuan itu juga ada sosok yang bernama Yi yang memiliki kedudukan luar biasa tinggi hingga dihormati oleh tokoh-tokoh kuat lainnya. Dari dirinya diketahui bahwa jumlah pertemuan seperti ini di alam dewa kekacauan tidak dapat dihitung secara pasti dan sebagian besar dari pertemuan tersebut dianggap tidak signifikan. Xiao Yan juga pada saat ini memiliki spekulasi tentang sosok Yi atau nomor satu ini. Dari setiap nada bicara yang diperhatikan oleh Xiao Yan yang menyimaknya merasakan bahwa ucapan itu bukan berasal dari makhluk biasa. Xiao Yan mulai memahami bahwa entitas seperti Yi lebih menyerupai perwujudan aturan alam semesta jika dibandingkan dengan makhluk hidup biasa. Dapat dikatakan bahwa keberadaan sosok Yi ini seperti bencana keabadian atau dewa abadi nirwana. Mereka bukan entitas nyata melainkan manifestasi dari kehendak dunia dan pengendalian hukum-hukum yang mengatur segalanya. Namun meskipun keberadaan mereka mendekati konsep keilahian, mereka tidak memiliki kuasa untuk mengubah arah dunia. Mereka tidak dapat menghancurkan ataupun memakmurkan dunia tempat mereka berada. Dari pemikiran secara keseluruhan mengenai hal ini muncul pertanyaan mengenai apakah Departemen Kehancuran hadir dalam setiap pertemuan atau hanya muncul secara acak. Begitu Xiao Yan memikirkan hal ini, jawaban yang muncul di benak Xiao Yan menunjukkan bahwa kelompok tersebut juga tidak memiliki pola atau aturan tetap. Mereka bisa muncul di mana saja. Mereka bisa muncul di pertemuan apapun di dunia manapun pada waktu yang tidak bisa diprediksi. Masih menjadi pertanyaan besar apakah benar-benar tidak ada aturan di Departemen Kehancuran. Ini bisa saja hanya kesimpulan semata atau mungkin memang sebuah kenyataan. Xiao Yan merasa perlu melakukan penilaian lebih lanjut mengenai hal ini. Sosok Zhang Misi yang bernomor 9 yang sebelumnya menyerang Xiao Yan tampaknya telah mengakhiri hidupnya sendiri, membuat Xiao Yan akhirnya terjerat. Namun meskipun begitu tidak menutup kemungkinan bahwa sosoknya hanyalah melarikan diri. Sebelum menghilang, sosok nomor 9 sempat menyerahkan topeng miliknya kepada Xiao Yan. Ada kemungkinan besar bahwa dirinya tidak benar-benar mati melainkan sengaja meninggalkan peran tersebut agar digantikan oleh Xiao Yan. Ini Xiao Yan berada dalam posisi yang benar-benar sangat sulit. Xiao Yan pada akhirnya hanya bisa mengenakan topeng nomor 9, mengambil identitasnya dan masuk ke dalam pertemuan Zhang Misi. Pertemuan Zhang Misi ini juga benar-benar merupakan tanda tanya besar bagi Xiao Yan. Xiao Yan bertanya-tanya apakah pertemuan ini terjadi sebelum Xiao Yan menjadi Zhang Misi ataukah seseorang memang sudah mengantisipasi bahwa Xiao Yan akan mengambil identitas tersebut. Jika kemungkinan yang kedua benar, maka hal itu menyimpan implikasi yang mengerikan. Di dalam rapat sebelumnya selain dari Xiao Yan ada juga 6 orang lainnya. Jika diasumsikan semua hadir secara bersamaan, maka bisa jadi ada 2 Zhang Misi yang berada dalam satu ruang pada waktu yang sama. Bila itu benar, pertemuan Zhang Misi ini bisa menjadi kesempatan emas bagi Xiao Yan untuk menggali informasi dan bahkan mungkin menangkap pelaku-pelaku yang terlibat. Namun berdasarkan pemikiran ini, Xiao Yan perlahan segera menyadari adanya sebuah kejanggalan. Sikap dan identitasnya tampaknya tidak sesuai dengan posisi kepala Zhang Misi. Xiao Yan pun mulai menelaah kembali 2 pertemuan yang diikuti oleh Xiao Yan. Anehnya kedua pertemuan tersebut tampaknya tidak merugikan Xiao Yan. Justru sebaliknya, ada kemungkinan besar bahwa Xiao Yan bisa memperoleh banyak keuntungan. Jika Xiao Yan dapat memanfaatkan pertemuan dengan tepat, maka para Zhang Misi yang tergolong gila itu mungkin dapat dijadikan alat untuk mencapai tujuan Xiao Yan. Sementara itu di dalam pertemuan nomor 2 menyampaikan bahwa meskipun dirinya telah mencoba berbagai cara, dirinya belum berhasil menemukan ataupun menangkap kelompok Zhang Misi. Namun dapat terlihat bahwa tekadnya tidak padam dan dirinya terus-menerus melakukan upaya untuk menemukan mereka.
Di sisi lain laporan dari Sun atau nomor 3 tidak terlalu memberikan informasi berarti, dirinya tampak tidak begitu tertarik dengan Zhang Misi dan bersikap dingin terhadap situasi tersebut. Perkataannya singkat dan minim emosi seolah dirinya memang tidak memiliki hal penting untuk disampaikan. Di alam misterius surga barat tampaknya tidak terjadi pertikaian yang cukup besar. Meski ada tanda-tanda kebangkitan klan iblis tidak ditemukan konflik besar seperti yang terjadi di dunia lain, maka tidak mengherankan jika Sun atau nomor 3 bersikap tenang dan tidak terlalu peduli terhadap jalannya rapat. Selanjutnya tibalah giliran Yu Beijing berbicara. Sebelumnya dirinya pernah dikeluarkan dari rapat karena terlalu banyak berbicara meskipun sebenarnya dirinya tidak melanggar aturan apapun. Dirinya hanya dicurigai sebagai sosok di balik Zhang Misi dan teguran tersebut bersifat peringatan semata. Saat ini Ye Beijing mengklaim bahwa dirinya memiliki penemuan penting tentang sosok Zhang Misi. Ucapannya yang disampaikan dengan perlahan dan penuh misteri cukup membuat ketegangan di dalam hati Xiao Yan. Meskipun Ye Beijing tidak dianggap berbahaya, kini ada kekhawatiran bahwa dirinya akan mengungkapkan apapun yang dirinya ketahui kepada pihak lain. Secara logis Ye Beijing seharusnya tidak tahu keseluruhan cerita Xiao Yan. Dirinya hanya menyaksikan Xiao Yan yang menghabisi sosok Zhang Misi. Namun saat ini dirinya mengklaim bahwa dirinya telah melihat langsung di dunia lain dan ini merupakan sosok Zhang Misi. Pernyataan itu membuat seluruh ruangan juga pada saat ini terdiam. Xiao Yan merasakan hawa dingin menyelimuti dirinya. Xiao Yan berpikir mungkin Ye Beijing akan mengklaim kejadian yang dialami oleh Xiao Yan. Namun jika Ye Beijing pada saat ini berbicara mengenai topik yang menyangkut pembunuhan Zhang Misi nomor 2 yang pernah mengakui bahwa dirinya pernah menghabisi seorang Zhang Misi sebelumnya pasti sama dengan Xiao Yan. Dengan begitu maka Xiao Yan meyakini dan menyimpulkan Hua Chan juga sebenarnya adalah sosok di balik Zhang Misi. Segala kejadian mulai menunjukkan pola yang dapat dijelaskan oleh Xiao Yan. Xiao Yan teringat bahwa Hua Chan pernah mengaku mengejar Zhang Misi melintasi berbagai dunia hingga memusnahkannya, namun tampaknya kisah pengejaran itu hanyalah sebuah tipe muslihat yang dirancang oleh ketua Zhang Misi terhadap Hua Chan. Ketua tersebut berpura-pura terbunuh sebelum akhirnya membiarkan Hua Chan mendapatkan topengnya dan mengambil alih posisinya sebagai Zhang Misi. Kesimpulan ini pada akhirnya menjadi dugaan paling masuk akal menurut Xiao Yan. Dirinya merasa bahwa Hua Chan tidak menyangka pernyataannya soal pembunuhan Zhang Misi justru ditanggapi dengan kabar bahwa Zhang Misi hadir di sebuah pertemuan. Yang lebih mengejutkan lagi adalah ketika Ye Beijing menyatakan telah melihat seorang membunuh Zhang Misi sementara Hua Chan merasa bahwa hanya ialah yang mampu melakukan hal tersebut. Meskipun Xiao Yan tidak melihat secara langsung ekspresi Hua Chan, Xiao Yan dapat merasakan gejolak emosi di dalam reaksinya. Xiao Yan lanjut kembali mengingat pertemuan terakhir divisi penghancuran. Xiao pada saat ini memikirkan kemungkinan kehadiran Hua Chan di dalam pertemuan tersebut. Namun ketika Xiao Yan kembali mengingat Xiao Yan pada saat ini benar-benar merasa bingung. Di dalam pertemuan tersebut setiap peserta memiliki tujuan yang berbeda-beda dan kuat. Untungnya mereka saling menjaga keseimbangan yang ada. Orang yang berhasil menghabisi Zhang Misi jelas memiliki kekuatan luar biasa. Ye Beijing juga mengisyaratkan bahwa dirinya mengenal pembunuhnya dan bahkan sedang bersama dengan orang itu. Xiao Yan memilih untuk tidak menyelanjutkan penyelidikan dan khawatir informasi yang terlalu jauh akan membuka rahasia dirinya sendiri. Sementara itu di sisi lain Hua Chan tampak penasaran dengan pernyataan Ye Beijing dan bertanya lebih lanjut. Namun dirinya tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan dari Ye Beijing. Ye Beijing menolak mengungkap identitas sang pembunuh karena telah dipercaya dan ingin menjaga kerahasiaannya. Pernyataannya seolah-olah disengaja untuk menarik perhatian seluruh peserta pertemuan. Pertanyaan berikutnya dari Hua Chan mengenai fenomena atau tanda yang tertinggal setelah kematian Zhang Misi membuat Xiao Yan semakin yakin akan dugaannya.
kemungkinan besar Hua Chan memang sosok di balik Zhang Misi dan berada dalam situasi yang serupa dengan Xiao Yan. Seperti Xiao Yan setelah mendapatkan topeng Hua Chan tampaknya baru kemudian mempelajari lebih jauh dan bergabung dalam pertemuan tersebut. Jika benar maka Xiao Yan dan Hua Chan kini merupakan dua tokoh utama di balik sosok Zhang Misi. Namun Xiao Yan masih belum memahami tujuan sejati dari Hua Chan. Xiao Yan bertanya-tanya apakah pengejarannya terhadap kepala Zhang Misi sebelumnya semata-mata karena dendam mendalam terhadap kepala Zhang Misi. Karena Xiao Yan belum bisa memahami sepenuhnya mengenai situasi yang ada, Xiao Yan akhirnya memilih untuk tetap menyembunyikan identitasnya. Semua pihak di tempat ini juga tampaknya melakukan hal yang sama demi keselamatan masing-masing. Dalam kondisi seperti itu hanya dengan menyembunyikan diri mereka akan bisa bertahan. Sementara itu Hua Chan pada saat ini kemudian menawarkan pertukaran informasi sebagai imbalan atas bantuan. Namun setelah beberapa saat dirinya kembali mengurungkan niatnya, tampaknya dirinya benar-benar takut terhadap sosok Ye Beijing dan enggan bertanya lebih lanjut. Kemudian Xiao Yan hanya bisa menghela nafas dan berpikir bahwa wanita ini benar-benar memiliki kekuatan dan pengaruh yang luar biasa sekali.